Santo Bernardus, kembangkan pribadi kita, lakukan yang terbaik, belajarlah terus. Halo semuanya, kembali lagi di Cyber Talks, di mana pada hari yang berbahagia ini kami bisa memberikan informasi seputar program baru yang akan dijalankan di kemudian hari. Tentunya setelah podcast ini ya. Program baru kita ini akan mengusung tema dari Bernard untuk Bernard. Apa ya kira-kira? Seputar informasi saja, program dari Bernard untuk Bernard akan berisi perbincangan antara kami selaku host dengan para alumni SMA Santo Bernardus kita tercinta ini. Kalau bahasa kerennya, interview. Pastinya pada penasaran kan? Makanya pantau terus Cyber Talks agar kalian tidak ketinggalan informasi. Stay tune. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan membicarakan tentang sebagaimana pentingnya pendidikan karakter itu. Dan juga kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini bisa dibilang cukup spesial karena beliau merupakan seseorang yang cantik dan rupawan, tetapi juga sangat bijaksana. Kita sambut saja Ibu Kepala Sekolah SMA Santo Bernardus kita tercinta ini. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik, sehat. Terima kasih. Terima kasih Ibu karena telah meluangkan waktu sehingga bisa bergabung dan berpartisipasi bersama pada podcast kita hari ini. Jujur saja, kita semua sangat bahagia bisa mendatangkan tamu penting dan juga istimewa seperti Ibu. Nah, bisa dong Bu, Ibu perkenalan dulu namanya siapa dan juga tanggal lahirnya. Kali aja ada dari penonton atau pendengar kita yang nantinya akan kasih kado. Baik, sebelum saya perkenalan diri, saya mengucapkan terima kasih untuk Vano dan teman-teman yang sudah mengupayakan supaya Cyber Talk ini bisa dengan segala keterbatasannya kalian tetap semangat gitu ya. Jadi luar biasa, terima kasih sekali. Baik, nama saya tadi sudah disebutkan oleh Vano. Nama saya Immaculata Lulu Anggraini. Saya tinggalnya di Pekalongan, rumahnya di Jalan Veteran 1B nomor 16. Kemudian saya lahirnya 1 minggu yang lalu. Masih muda ini, belum masih bayi. 1 Agustus 1974. Begitu Vano. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan? Tapi ada satu hal yang kurang nih Bu, yaitu tentang hobi Ibu Lulu. Tapi sih sepertinya semua udah pada bisa nebak ya. Yup, hobi Ibu Lulu pasti jadi kepala sekolah, iya kan Bu? Tapi nih Bu, ceritanya tuh gimana sih bisa sampai jadi guru? Itu gimana ya? Bisa dong jelasin ke kita semua? Baik Vano, ini pertanyaannya mengenang masa lalu judulnya. Bernostalgia ya. Sebetulnya kalau cita-cita jadi guru itu saya sudah sejak kecil ingin jadi guru. Saya punya banyak guru-guru yang menginspirasi saya ketika saya masih kecil. Tapi dalam perjalanan waktunya saya lupa dengan cita-cita saya. Sehingga saya terdamparnya di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Jadi mestinya kalau keluar dari Fakultas Biologi nggak mungkin jadi guru. Tapi ternyata perjalanan saya mengantarkan saya menjadi guru. Waktu itu kebetulan ada sebuah sekolahan, boleh nyebut nama sekolahannya enggak? Boleh dong. Oh, boleh. Jadi SMP Masehi itu membutuhkan guru biologi. Lalu saya diminta membantu untuk mengajar di SMP Masehi. Kurang lebih 1 tahun mengajar di SMP Masehi, saya diminta tolong lagi oleh Suster Yohana Mary waktu itu, kepala SMP Pius, untuk mengajar di SMP Pius. Nah, Pekalongan. Nah, sejak itu kayaknya nasib saya memang menjadi guru, dan terakhir kemudian saya mengajar di SMA Santo Bernardus sampai sekarang. Begitu. Wah, keren banget nih. Nah, tapi sebelum kita ke main topik, gimana kalau kita kepoin? Tadi kan udah perjalanannya menjadi guru. Sekarang perjalanannya Ibu Lulu menjadi kepala sekolah di SMA Santo Bernardus. Pasti semua pada kepo nih. Hayo ngaku. Ayo Bu, silakan. Oke.
Baik, sama seperti jadi guru, saya jadi kepala sekolah juga tidak berpikir ke arah sana sih sebetulnya, karena saya waktu itu hanya mengajar ya, mengajar. Kemudian kami waktu itu memang guru-guru mudanya tidak banyak. Jadi ketika saya masuk ke sini tuh yang dominan adalah guru-guru senior. Ya, kemudian kebetulan kami guru-guru muda itu kan lebih melek dengan komputer. Sehingga kami kemudian banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan, juga kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi guru muda itu dikelompokkan jadi dua, ada yang bagian kurikulum, ada yang bagian kesiswaan. Nah kebetulan saya itu diminta untuk ngurusi kurikulum. Kurikulum itu apa? Kalau kurikulum itu kurang lebih seperti apa ya? Jadi kalau kalian tahunya mungkin jadwal pelajaran, mata pelajarannya apa saja, gurunya itu kurikulum. Tapi dibalik itu ruwet dan rumit. Nah kemudian ada yang kesiswaan. Kalau kesiswaan ya seperti kalian mendampingi kalian kegiatan-kegiatan itu. Nah dari kurikulum itulah kemudian saya banyak belajar tentang sekolah. Cukup panjang perjalanan waktunya. Kemudian sampai saya jadi pendamping kurikulum itu belasan tahun, lebih mungkin sangat lama. Waktu saya mendampingi Pak Triharso. Pak Triharso itu seorang guru yang menurut saya luar biasa ya. Beliau sangat teliti, sangat detail, sangat sabar begitu. Ketika belajar kurikulum saja saya merasa itu menjenuhkan, membosankan karena banyak soal administratif ya, administrasi guru. Tapi Pak Tri itu sangat sabar mendampingi saya ketika saya kesulitan di bidang kurikulum itu. Sampai kemudian saya ketika ikut kegiatan di Semarang itu saya baru dapat kurikulum itu seperti ini. Saya baru paham isinya apa ya, bukan hanya kulit luarnya tapi isinya lah. Sejak saat itu saya mulai mencintai kurikulum. Nah dari situ kemudian saya jadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Kebetulan saat itu kepala sekolahnya sakit ya, saya kepala sekolah sakit sehingga kemudian ada semacam tim gitulah, salah satu di antaranya. Nah waktu itu sudah mendekati ujian nasional. Nah karena harus ada kepala sekolah maka saya waktu itu diangkat menjadi pejabat sementara kepala sekolah. Itu tahun 2011. Jadi ini adalah periode kepala sekolah saya yang kedua. Nasibnya sama aja di kepala sekolah karena lagi-lagi saya kebetulan disuruh jadi kurikulum lagi lah. Kemudian kepala sekolahnya juga tidak bisa melanjutkan tugasnya sampai selesai sehingga saya kembali lagi. Jadi prosedurnya sama kayak kecelakaan gitu nih. Jadi kepala sekolahnya karena kecelakaan. Kita ada petik ya kecelakaannya ya. Karena kebetulan saya kurikulum. Jadi saya diminta untuk melanjutkan tugas menjadi kepala sekolah. Begitu, Hano. Sangat menginspirasi sekali ya. Tapi berarti sudah berapa lama Bu mengajar di sini? Saya masuk di SMA Bernardus itu tahun 2001, 2002. Berarti kurang lebih sudah 22 tahun ya, 22 tahun di SMA Bernardus. Kalian belum lahir ya mesti ya? Yeah. Nah, tapi apakah ada kesan yang selalu terngiang-ngiang ketika pertama kali menjadi guru? Jujur, kita itu pasti sangat penasaran. Maksud saya, apakah ada suatu kejadian yang akan selalu terkenang di benak Ibu Lulu? Ya, terima kasih Hono untuk pertanyaannya. Nah, ini dari tadi nostalgia terus ini. Kalau saya justru pertama kali ketika saya mengajar jadi guru ya. Jadi guru itu saya ketemu dengan kepala sekolahnya. Saya itu kan masih guru muda ya. Guru muda baru lulus itu kan idealis gitu ya. Apalagi saya kan belajar biologinya cukup lama itu 4,5 tahun. Terus saya dapat dapat saran, masukan. Kalau mengajar sebaiknya yang pertama itu usahakan supaya anak-anak itu mencintai pelajarannya gitu ya, mencintai pelajarannya karena dengan mencintai pelajaran itu pasti nanti anak-anak akan belajar dengan baik gitu. Lah caranya bagaimana supaya anak-anak mencintai pelajaran? Kalau ngajar jangan yang sulit-sulit, maksudnya jangan dengan menggunakan bahasa yang sulit sehingga anak tidak mudah paham. Tapi carilah bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak sehingga anak itu semangat untuk belajar karena ternyata tidak sulit gitu. Itu yang pertama kali saya dapatkan ketika pertama kali mengajar dan itu yang bekal itu yang saya bawa sampai saat ini ya gitu. Jadi kuncinya itu agar anak-anak bisa nyaman
itu nggak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami sehingga cepat nyantol ya Bu ya. Betul, kalau biologi kan banyak bahasa Latin itu. Nah, itu kan justru yang ditakuti oleh para siswa kan itu. Nah, saya saya memperkenalkan, tidak menghindari tapi memperkenalkan. Tapi tidak pertama-tama bukan yang bahasa-bahasa yang sulit dipahami, tapi justru dengan bahasa-bahasa sederhana atau diberi contoh tentang yang real di sekitar mereka, begitu. Seperti contoh yang baru kemarin diajarkan itu ya Bu, Gembok dan anak kunci. Betul, iya betul gitu. Nah, lalu kalau untuk suka atau duka ada nggak Bu? Tapi kalau menurut saya sih lebih banyak kesukanya ya Bu ya. Ya pasti ada ya, semua pasti ada suka dan dukanya. Gimana ya, tapi mungkin karena saya ada banyak tawaran sih untuk setelah jadi guru itu, ada banyak tawaran untuk bekerja di tempat lain, tapi tampaknya ketika saya sudah menjadi guru tampaknya saya sangat nyaman, saya sangat suka gitu, karena saya berhadapan dengan para siswa kan, bukan dengan administrasi gitu ya, dengan komputer atau dengan apa, tapi dengan anak-anak gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa melihat anak-anak lulus, kemudian melihat mereka gembira atau melihat mereka sedih itu membuat saya menjadi merasa ikut merasakan dinamika mereka gitu. Itu yang kesukaannya di situ. Kalau dukanya itu di guru itu administrasinya banyak. Ada minus, ada plus. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik yang lebih serius nih Bu. Oke, siap. Tadi kan kita udah mengetahui dari gimana Bu Lulu itu mau menjadi guru dan juga kemudian menjadi kepala sekolah. Sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya apakah pendidikan berkarakter itu penting, dan apabila penting, sebagaimana pentingnya pendidikan berkarakter itu? Bisa nih Bu Lulu jelasin. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya ini memang berbobot ya. Pertanyaannya berbobot sekali. Gini, Vano, kalau saya kan bicaranya di tingkat sekolah ya. Sebetulnya pendidikan karakter itu ranahnya bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah ya. Karena pertama-tama yang memperkenalkan soal hal-hal baik itu kan orang tua. Ya. Jadi sebetulnya apalagi kalau sudah tingkat SMA itu sekolah sudah dapat anak dalam keadaan yang sudah terbentuk seperti gelas itu mestinya sudah ada isinya gitu ya. Jadi sudah ada dasar-dasar bagi mereka ketika masuk SMA. Maka yang bisa dilakukan untuk di sekolah, di SMA tentu saja adalah tinggal mengembangkan. Saya yakin setiap anak itu di dalam dirinya punya hal yang baik, punya karakter yang baik gitu ya. Jadi yang dilakukan di sekolah itu hanyalah menguatkan karakter-karakter yang mereka punya. Ya, lewat mana? Ya lewat kegiatan pembelajaran misalnya. Itu saya yakin itu bisa dilakukan dalam kegiatan anak-anak pembelajaran sehari-hari kok. Hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas itu pasti sudah mengarah ke sana, soal kedisiplinan. Mereka pasti minta anak-anak untuk hadir tepat waktu masuk kelas misalnya, atau mengumpulkan tugas tepat waktu misalnya, kemudian bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya dalam kelompok, kemudian berani bicara di depan umum dengan tugas-tugas presentasi misalnya, atau membuat sesuatu hal yang baru ya, saling mengemukakan pendapat. Jadi itu bagian dari pendidikan karakter ya. Itu yang saya pikir sudah terjadi, sudah kita lakukan selama ini di sekolah. Dan memang pendidikan karakter itu penting. Ya, karena sekolah itu bukan hanya soal hal-hal yang bersifat akademis, artinya kalian ulangan, hafalan lalu nilainya bagus gitu ya. Bukan hanya seperti itu, tapi perkembangan diri secara utuh tadi ya. Kalian bisa bekerjasama dengan temannya, kemudian minat dan bakat kalian tersalurkan seperti saat ini kan nampak kalau kalian ternyata kan pandai-pandai. Gurunya malah mungkin nggak paham soal IT, tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan kesiswaan itu hobi kalian tersalurkan. Nah, itu juga bagian dari menumbuhkan karakter baik kalian, saling bekerja sama, saling menolong gitu ya. Itu hal yang luar biasa. Walaupun dalam banyak keterbatasan kalian tidak pernah putus asa, itu kan juga luar biasa gitu ya. Jadi memang saya pikir di semua tempat ya, di semua sekolah itu menjadi sebuah kebahagiaan tidak terpisahkan antara belajar secara akademis dan juga di balik itu ada juga pendidikan karakter yang selalu diupayakan supaya kalian menjadi manusia-manusia yang berguna, tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan sekitar. Betul, juga untuk bangsa dan negara. Begitu. Wah, keren dan menarik sekali ya jawabannya ya. Tapi tadi kan kita udah membahas tentang pendidikan karakter pada diri murid-murid kan. Tapi sekarang
pertanyaannya adalah, menurut pandangan Ibu Lulu, seperti apa sih guru yang baik itu? Ya, guru yang baik itu adalah guru yang gimana ya? Sebetulnya guru itu kan juga manusia ya. Guru itu manusia. Dia tidak terlepas dari banyak kekurangan, juga pasti dia juga punya kelebihan gitu ya. Jadi mungkin tidak ada guru yang sempurna ya. Tapi adalah guru yang selalu mengusahakan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru ya. Maka pasti guru yang baik itu adalah guru yang melaksanakan tupoksinya. Mereka sudah paham tugas pokok dan fungsinya. Jadi seperti misalnya merencanakan kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi. Evaluasi itu kalau kalian misalnya ulangan begitu ya. Kemudian setelah itu melakukan tindak lanjut setelah dievaluasi itu, apakah semua anak-anak yang saya ajar ini bisa mengikuti pelajaran apa tidak, betul, paham apa tidak. Kalau yang paham itu hanya 1/4, yang tidak paham 3/4, nah gurunya kan perlu melakukan refleksi apa yang salah gitu ya. Apakah caranya mengajar, apakah mungkin semua siswanya belum paham atau bagaimana. Itu yang perlu. Maka prosesnya adalah Bapak Ibu guru juga harus berani melakukan refleksi, ya, refleksi ke dirinya. Itu yang penting menurut saya, jadi refleksi. Apakah saya sudah mengajar dengan baik? Apakah saya sudah menyiapkan semuanya dengan benar? Maksudnya antara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi itu sudah satu kesatuan apa belum? Gurunya mengajarnya misalnya kayak biologi misalnya, mengajarnya tentang sifat-sifat enzim, yang ditanyakan adalah cara kerja enzim, kan tidak nyambung ya. Itu kalau anaknya nilainya jelek ya bukan hanya anaknya yang salah, tapi gurunya harus melakukan refleksi gitu. Tapi ya sama juga ya, bahwa dalam pembelajaran kan tidak hanya dari guru, siswa juga harus dituntut untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran gitu. Itu tadi pendidikan karakter tadi, itu yang masuk di dalamnya. Itu menurut saya, jadi guru yang baik ya menjalankan tupoksinya dan juga selalu melakukan refleksi. Gitu. Wah, keren banget ya. Keren banget nih. Nah, sekarang kita kan yang dari OSIS ini kan kebanyakan kan udah dari kelas 12 ya, Bu. Saya juga udah kelas 12. Dan apakah ada pesan dan kesan untuk anak-anak, Bu? Karena saya sendiri udah kelas 12, jadi saya juga pengen nih dapat pesan dan kesan dari Bu Lulu. Biasanya pesan dan kesan itu diberikan kalau sudah kelulusan loh. Ya, ini sudah minta duluan ya. Baik, kalau secara umum sih saya tuh selalu merasa terakhir kemarin saya melihat anak-anak kelas 12 itu mengikuti lomba duta wisata ya. Yang saya ikuti dan Jeremy. Ya, kemudian juga sebelumnya ada para siswa yang juga ikut lomba kreativitas dan inovasi, itu juga beberapa juga dari anak kelas 12. Saya merasa walaupun kalian itu masuk ke zaman pandemi tidak ya? Ikut pandemi ya? Setahun ya. Nah, itu. Walaupun situasinya pandemi, tapi ketika situasinya kemudian sudah normal kembali, menurut saya kalian tuh cukup cepat ya menyesuaikan diri ya. Mungkin sudah rindu sekali ya, sudah rindu dengan situasi itu. Iya, betul. Dan ada banyak kekhawatiran sebetulnya. Ada banyak kekhawatiran kalau dari situasi pandemi ke pandemi itu, situasi pandemi kemudian kembali ke normal, itu para siswa menjadi pasif gitu ya, karena mereka sudah terbiasa dengan HP di rumah gitu. Tapi ternyata tidak. Kalian tuh anak-anak yang ketika kemudian masuk kelas tuh langsung ingin punya banyak kegiatan gitu ya. Semangat kalian tuh yang menurut saya luar biasa. Terutama kelas 12 MIPA ya, Bu. Betul. Dan justru pandemi itu membuatkan ternyata lebih kreatif, karena sekarang IT-nya kalian tuh semakin lama justru malah semakin baik ya. Jadi buat saya pandemi ternyata tidak membuat kalian menjadi berubah, tapi menjadi semakin baik dan semakin kreatif. Gitu. Semangat belajarnya juga sudah membaik gitu. Ya, selalu semangat untuk menggapai cita-cita. Sudah tinggal selangkah lagi kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, atau mungkin mau bekerja misalnya. Apapun pilihan kalian ya, semoga apa yang sudah kalian dapatkan di SMA Bernardus ini sungguh bisa berguna bagi kalian, baik dimanapun kalian berada. Selalu semangat selalu ya. Terima kasih Bu Lulu.
Ya, tadi kita sudah mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMA Santo Bernardus, Ibu Immaculata Lulu Anggraini. Dari podcast kita kali ini, kita bisa mendapat banyak sekali inspirasi, entah dari pengalaman ataupun dari sosok terdekat kita. Dan terutama kita harus tetap beriman dalam menghadapi segala kejadian dalam hidup kita, entah itu berpusing-pusing ataupun mendapatkan kejadian yang menyenangkan. Maka dari itu, kita harus selalu ingat kepada Tuhan dan selalu menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan rasa senang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Saya harap Anda para pendengar akan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. SMA Santo Bernardus, kembangkan pribadi kita, lakukan yang terbaik.